Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi topik khusus yang diampu oleh saya. Perkenalkan, saya Nurlaila Maisa Rohairunisa yang akan bertemu dengan Anda dan mengampu Anda di mata kuliah akuntansi topik khusus dalam satu semester ini. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang telah bertemu dengan saya di semester sebelumnya, tetapi ada juga yang belum pernah bertemu dengan saya di semester sebelumnya. Biasanya saya berkomunikasi dengan mahasiswa melalui email, jadi jika Anda memiliki kendala, misalnya, Bu, maaf saya tidak bisa hadir untuk pertemuan ketiga atau keempat, alasannya apa, Anda bisa mengirimkan email ke saya, atau misalnya kendala dalam mengirimkan tugas ataupun misalnya kendala tidak bisa mengikuti ujian baik UTS maupun UAS, Anda bisa mengirimkan email ke saya di nurlailamc89@gmail.com. Ya, kemudian dalam mengirimkan email ini tolong subjeknya nama Anda, misalnya Nurlaila Maisa Herunisa, kemudian mata kuliahnya apa, kelas apa Anda, akuntansi topik khusus, paralel 3, kemudian kendalanya apa, dan di body atau badan emailnya Anda menyampaikan kendala yang Anda lalui atau kendala yang Anda hadapi itu apa. Ya, itu saja untuk perkenalan diri saya dan komunikasi dengan saya seperti apa. Kemudian, ini perencanaan perkuliahan kita. Kita akan bertemu selama 16 sesi, itu termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada 7 materi sebelum UTS dan 7 materi setelah UTS. Di pertemuan pertama, ini saya akan melakukan kontrak perkuliahan, jadi pertemuan pertama ini kita akan nego dulu peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Dan ini dua arah ya, kalian maunya apa, saya juga maunya apa. Seperti itu kita ketemu di titik tengahnya. Mau seperti apa. Kemudian untuk pertemuan kedua, ini kita sudah masuk ke dalam materi yaitu kerangka konseptual pelaporan keuangan SAK umum. Ya, sebelumnya masuk ke materi ini, saya lupa untuk menjelaskan. Akuntansi topik khusus ini sebenarnya itu mata kuliah yang mengulang mata kuliah yang telah Anda dipelajari dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi dari mulai pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, sampai dengan akuntansi keuangan lanjutan. Kalau misalnya pengantar akuntansi Anda belajarnya dengan buku ajar, nah di akuntansi topik khusus ini Anda belajar menggunakan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ini kan pegangan bagi para akuntan ya, kayak kitab undang-undangnya akuntan gitu. Nah, standar akuntansi keuangan ini yang dikeluarkan oleh IAI. Jadi biasanya saya tidak mewajibkan untuk mahasiswa membeli si buku ini. Kenapa? Karena bukunya ini memang lumayan mahal. Untuk satu buku itu 1,8, akan tetapi Anda bisa mendownload aplikasinya SAK seperti ini. Di sini sudah ada beberapa PSAK, ada 5 PSAK. Ya, dan materi-materi ini berasal dari SAK. Jadi kalau misalnya Anda baca langsung standar akuntansi keuangannya, pasti banyak yang berkomentar, Bu ini bahasanya bahasa dewasa sekali, bahasa-bahasa aturan gitu ya. Ya, memang seperti itu nih, dan akan berkaitan sekali dengan mata kuliah teori akuntansi, di mana teori akuntansi juga bahasa-bahasanya agak kok rada tinggi ya Bu ya bahasanya. Ya sama, ini standar akuntansi dan standar akuntansi topik khusus dan teori akuntansi. Nah, kembali lagi ke materi, di pertemuan kedua saya akan membahas mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan SAK umum yang telah diamandemen di tahun 2020. Kemudian
kerangka konseptual pelaporan keuangan di SAK EMKM, dan kerangka konseptual untuk entitas privat. Jadi, tadi saya telah menunjukkan ada 5 macam SAK di Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada SAK umum yang berkiblat IFRS, ada SAK MKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada SAK entitas privat, ada SAK etap, entitas tanpa akuntan publik, akuntansi publik, dan ada SAK syariah yang terakhir. Nah, yang akan kita pelajari adalah SAK umum, SAK EMKM, dan SAK EP. Kenapa SAK syariah tidak kita pelajari? Karena SAK syariah akan diperdalam di akuntansi syariah, dan untuk SAK etap sebenarnya SAK EP ini tahun 2021 ini menggantikan SAK etap, akan tetapi IAI belum mencabut SAK etap tersebut. Kemudian di pertemuan keempat kita akan membahas PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Jadi isinya tentang laporan keuangan ada apa aja sih, dan urutan laporan keuangan tuh gimana cara membuatnya, tapi sesuai dengan standar. Kemudian ISAK 35 mengenai laporan keuangan yang berorientasi non-laba. Kemudian ada PSAK 3 tentang laporan keuangan interim, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan keuangan. Kemudian PSAK 7 tentang pengungkapan pihak berelasi, kemudian UTS. Pada saat UTS, saya akan cenderung memberikan soal-soal yang berkasus, kasus-kasus, ataupun kasus lah, penanganan, dan sesuai standar ini seharusnya seperti apa. Kemudian pertemuan ke-8 saya membahas mengenai PSAK 16 tentang aset tetap, kemudian PSAK 13 tentang properti investasi, PSAK 19 tentang aset tak berwujud, PSAK 58 tentang aset untuk dijual atau operasi dan operasi yang dihentikan, kemudian PSAK 68 tentang nilai wajar, misalnya tentang kenaikan aset, nah itu ada di PSAK 68. Sedangkan PSAK 48 ini tentang penurunan nilai aset. Kemudian PSAK 72 yang menggantikan PSAK 23, dan ini PSAK 72 ini berlaku di tahun 2020, kemudian PSAK 73 tahun 2020 yang berlaku di tahun 2021 karena ini dampak COVID ya, sewa ini. Kemudian di pertemuan ke-14 ada kuis dan dilanjutkan oleh UAS. Sama seperti UTS, dalam UAS saya akan menyajikan soal-soal dengan kasus. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita masuk ke kontrak belajar. Jika tidak, kita masuk ke kontrak belajar. Ya, oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.